Semoga hari kalian penuh keberkahan dan ketenangan. Doakan juga semoga apapun yang sedang kalian jalani saat ini diberikan kelancaran, dan jika ada keresahan, semoga segera menemukan jawabannya. Ngomong-ngomong soal jawaban, pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang terasa kebetulan banget? Lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba ada hal yang muncul seperti menjawab pikiran kalian. Atau mungkin, ada perasaan aneh yang muncul tanpa alasan, tapi ternyata membawa pesan yang lebih besar dari yang kalian kira. Kadang, ada hal-hal di sekitar kita yang sebenarnya bukan sekadar kebetulan. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu kalau itu benar-benar tanda? Nah, sebelum kita mulai membahas satu persatu, siapin kopi, teh, atau cemilan biar suasananya santai. Santai, tapi tetap fokus, karena apa yang kita bahas kali ini bisa jadi sesuatu yang selama ini kalian tunggu. Mari kita mulai. Oke, jadi begini. Pernah nggak sih, kamu ngalamin kejadian yang terasa aneh, tapi di saat yang sama juga bikin kamu mikir, wah, kok pas banget, ya? Misalnya, kamu lagi kepikiran seseorang, tiba-tiba orang itu ngechat atau telepon. Atau kamu lagi bingung cari solusi buat masalah tertentu, terus nggak sengaja dengar percakapan orang lain yang jawab kebingunganmu. Ini yang sering kita sebut sebagai tanda. Tapi masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar. Tanda-tanda itu datang, tapi kita anggap angin lalu. Kita pikir, kebetulan aja, terus lanjut jalan, tanpa pernah benar-benar menangkap pesannya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih peka sama tanda-tanda yang sebenarnya udah ada di sekitar kita? 1. Tanda itu datang dalam banyak bentuk. Banyak yang mengira kalau tanda itu selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar dan dramatis. Misalnya, harus ada mimpi yang jelas banget, atau kejadian yang luar biasa yang langsung bikin kita ngeh. Padahal, seringkali tanda itu datang dalam hal-hal kecil yang kelihatannya biasa aja. Misalnya, kamu lagi galau karena harus memilih antara dua jalan hidup. Tiba-tiba, di perjalanan, kamu lihat baliho besar yang tulisannya, pilih yang membuat hatimu tenang. Itu kebetulan? Bisa jadi. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang klik di dalam hati saat melihatnya, itu bisa jadi tanda yang semesta kasih buatmu. Atau contoh lain, kamu lagi bimbang mau resign atau tetap di pekerjaan sekarang. Terus, tanpa disengaja, kamu ketemu teman lama yang cerita tentang gimana dia akhirnya berani keluar dari zona nyaman dan hidup lebih bahagia. Bisa jadi, ini adalah cara semesta membisikkan sesuatu ke kamu. Seringkali, kita mengharapkan tanda itu datang dalam bentuk yang jelas-jelas tidak bisa kita abaikan. Tapi justru, tanda yang paling kuat itu seringkali datang dalam bentuk yang halus. Yang gak langsung kelihatan, tapi kalau kamu mau sedikit lebih peka, kamu bakal ngerti maksudnya. 2. Kenapa kita sering gak menyadari tanda? Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang lebih dalam. Kenapa banyak orang yang gak sadar sama tanda-tanda yang udah muncul di hidup mereka? Jawabannya simpel, kita terlalu sibuk. Serius, deh. Kita hidup di dunia yang penuh dengan distraksi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, pikiran kita penuh sama notifikasi, tugas, pekerjaan, masalah, sosial media, dan segudang hal lain yang bikin kita nggak sempat diam. Padahal, tanda itu biasanya datang saat kita benar-benar memperhatikan. Saat kita berhenti sejenak dan mulai menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Pernah nggak kamu merasa lebih terhubung dengan diri sendiri waktu lagi sendirian di tempat yang tenang? Misalnya, pas lagi duduk di pantai sendirian, atau lagi menikmati kopi tanpa gangguan. Saat itu, pikiranmu lebih jernih, perasaanmu lebih sensitif, dan seringkali, tanda-tanda lebih mudah terasa. Tapi kalau kita terus-terusan sibuk, tanda itu lewat begitu aja. Seperti bisikan lembut yang nggak bisa kita dengar di tengah kebisingan hidup kita sendiri. 3. Tanda itu seringkali datang lewat orang lain. Nah, ini yang menarik. Kadang, tanda itu nggak datang langsung ke kita, tapi lewat orang lain. Misalnya, kamu lagi ada di fase di mana kamu merasa stuck, nggak tahu harus ngapain. Lalu, tiba-tiba ada orang asing yang ngobrol sama kamu di kafe, dan entah kenapa, omongan dia rasanya pas banget sama apa yang kamu butuhkan saat itu. Atau, kamu lagi nonton video seperti ini, dan ada satu kalimat yang tiba-tiba bikin kamu merinding. Seolah-olah, kata-kata itu bukan sekadar omongan biasa, tapi seperti jawaban atas apa yang selama ini kamu cari. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
Kalau iya, jangan anggap itu cuma kebetulan. Kadang, semesta berbicara lewat mulut orang lain. Dan kalau kamu cukup peka, kamu bisa menangkap pesan itu dengan lebih jelas. 4 perasaan yang tiba-tiba muncul, itu juga bisa jadi tanda. Pernah nggak, kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, tiba-tiba merasa tenang dan yakin, padahal secara logika, nggak ada alasan buat merasa begitu? Nah, perasaan semacam itu seringkali bukan muncul tanpa sebab. Itu bisa jadi intuisi, bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Banyak orang nggak terlalu mendengarkan perasaan mereka sendiri. Mereka lebih percaya pada logika dan data. Tapi kalau kita perhatikan, banyak keputusan terbesar dalam hidup seringkali dibuat berdasarkan rasa. Contoh sederhana, ada 2 tawaran pekerjaan. Yang satu gajinya lebih tinggi, tapi entah kenapa kamu merasa nggak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Yang satunya lagi mungkin lebih sederhana, tapi ada rasa yang lebih tenang di dalam hati saat membayangkannya. Dalam kondisi seperti ini, intuisi seringkali lebih tahu mana yang terbaik. Dan perasaan yang tiba-tiba muncul itu bisa jadi tanda yang membimbingmu ke arah yang benar. 5. Apa yang harus kita lakukan agar lebih peka? Nah, kalau kamu mulai berpikir, oke, jadi gimana caranya supaya aku lebih sadar sama tanda-tanda ini? Jawabannya sederhana, perlambat sedikit. Berhenti sejenak. Perhatikan lebih dalam. Coba mulai dengan hal kecil. Kurangi distraksi. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk benar-benar diam dan mendengarkan pikiran serta perasaanmu sendiri. Jangan buru-buru mengabaikan sesuatu yang terasa aneh atau pas banget. Bisa jadi itu adalah tanda yang dikirimkan untukmu. Lebih banyak mendengarkan intuisi. Kalau ada sesuatu yang terasa benar atau salah, jangan abaikan perasaan itu begitu saja. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Kadang, pesan yang kamu cari datang lewat mulut mereka. Dan yang paling penting, percaya bahwa semesta punya cara untuk berbicara kepadamu. Kadang, tanda itu datang lewat kebetulan-kebetulan kecil yang kalau kita perhatikan, ternyata nggak sekadar kebetulan. Jadi, mulai sekarang, coba lebih peka. Jangan biarkan tanda itu berlalu begitu saja tanpa kamu sadari. Dan kalau kamu merasa video ini adalah salah satu tanda yang kamu tunggu, mungkin ini saatnya kamu lebih mendengarkan apa yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Kalau kamu pernah ngalamin sesuatu yang terasa seperti tanda, coba share di komentar. Siapa tahu, pengalamanmu juga bisa jadi tanda buat orang lain. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau di bagian sebelumnya kita ngomongin tentang gimana tanda-tanda itu sering muncul tapi banyak orang nggak sadar, kali ini kita bakal bahas lebih jauh. Gimana sih cara mengenali tanda-tanda itu dengan lebih jelas? Dan gimana kita bisa membedakan mana yang benar-benar tanda, mana yang cuma kebetulan? Siap? Oke, kita mulai. 1. Jangan remehkan kebetulan, bisa jadi itu pesan. Pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian yang terasa, kebetulan banget? Misalnya, lagi mikirin seseorang, tiba-tiba dia ngehubungin kamu. Lagi bingung nyari jawaban atas sesuatu, terus nggak sengaja baca kutipan atau dengar lagu yang liriknya kayak ngomong langsung ke kamu. Lagi ragu-ragu buat ambil keputusan, tiba-tiba ketemu orang yang cerita pengalaman persis kayak situasi kamu, dan dia kasih perspektif yang bikin kamu tercerahkan. Sekarang pertanyaannya, itu kebetulan atau tanda? Nah, disinilah banyak orang salah paham. Kebanyakan orang berpikir bahwa hal-hal kayak gitu cuma kebetulan biasa. Tapi kalau kamu mulai memperhatikan, seringkali kebetulan-kebetulan itu sebenarnya adalah bagian dari pola yang lebih besar. Misalnya gini. Kamu lagi mikir buat resign dari pekerjaan, tapi masih ragu. Lalu, dalam 1 minggu, ada 3 kejadian ini. 1. Kamu ketemu teman lama yang cerita betapa hidupnya lebih bahagia setelah keluar dari pekerjaan yang gak dia suka. 2. Kamu gak sengaja baca artikel tentang pentingnya keluar dari zona nyaman untuk berkembang. 3. Kamu dapat tawaran kerja lain yang tiba-tiba datang tanpa kamu cari. Kalau cuma sekali, mungkin kebetulan. Tapi kalau dalam waktu singkat kamu terus-menerus menerima pesan yang mirip dari berbagai arah, itu bisa jadi tanda bahwa semesta ingin kamu memperhatikan sesuatu. Jadi mulai sekarang, kalau ada kebetulan yang terasa terlalu pas dengan situasi yang kamu alami, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi pesan buat kamu.
2. Tanda itu kadang datang lewat orang-orang sekitar. Salah satu cara semesta berbicara adalah lewat orang lain. Kadang, kita nggak menyadari bahwa percakapan sederhana dengan seseorang bisa jadi membawa pesan yang sangat penting buat kita. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang, lalu tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang bikin kamu merasa, wah, ini kayak jawaban dari pertanyaanku. Misalnya, kamu lagi merasa stuck dalam hidup. Terus, tanpa disengaja, ada orang yang bilang ke kamu, kadang kita harus berhenti sejenak biar bisa lihat jalan yang lebih jelas. Kamu mungkin berpikir, itu cuma obrolan biasa. Tapi kalau dalam hati kamu merasa kalimat itu, ngehits banget di diri kamu, bisa jadi itu adalah tanda yang dikirim lewat orang itu. Bahkan, orang asing sekalipun bisa jadi perantara tanda buat kita. Kadang, kita lagi duduk di kafe sendirian, dengerin obrolan orang di meja sebelah, dan tiba-tiba ada kalimat yang terasa pas banget dengan situasi kita. Jadi, mulai sekarang, coba perhatikan lebih dalam setiap percakapan. Jangan buru-buru menganggap kata-kata orang lain sebagai sesuatu yang biasa. Bisa jadi, mereka sedang menyampaikan sesuatu yang memang kamu butuhkan. 3. Intuisi dan perasaan yang kuat itu juga tanda. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang lebih dalam, perasaan dan intuisi. Pernah nggak kamu merasa nggak nyaman dengan sesuatu, tapi kamu nggak tahu kenapa? Atau sebaliknya, kamu merasa yakin dengan sesuatu padahal secara logika nggak ada alasan kuat buat itu? Misalnya, kamu ditawarin proyek kerjasama. Secara logika, semuanya terlihat bagus, bayaran oke, prospeknya menarik. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam hati yang bikin kamu ragu. Atau sebaliknya, ada kesempatan yang kelihatannya biasa aja, tapi dalam hati kamu merasa bahwa ini adalah langkah yang harus kamu ambil. Intuisi ini seringkali bukan muncul tanpa alasan. Itu bisa jadi adalah bentuk lain dari tanda. Masalahnya, banyak orang nggak percaya sama intuisi mereka sendiri. Mereka lebih memilih mengabaikan perasaan itu dan hanya mengandalkan logika. Tapi kalau kita perhatikan, banyak keputusan terbaik dalam hidup seringkali diambil berdasarkan rasa yang sulit dijelaskan. Jadi, kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak enak atau nggak klik, jangan abaikan. Begitu juga kalau ada sesuatu yang terasa benar meskipun kamu nggak bisa menjelaskan kenapa, mungkin itu adalah tanda untuk kamu melangkah ke arah tersebut. 4. Tanda itu bisa datang lewat mimpi. Nah, ini yang sering banget dialami banyak orang tapi jarang diperhatikan. Mimpi bisa jadi salah satu cara semesta berkomunikasi dengan kita. Kadang, saat kita lagi bingung atau butuh jawaban itu muncul dalam mimpi. Misalnya, kamu sering mimpi tentang air, laut, atau sungai. Bisa jadi itu simbol dari emosi yang sedang mengalir dalam hidupmu. Atau kamu mimpi tentang perjalanan ke tempat yang gak dikenal, bisa jadi itu tanda bahwa ada perubahan besar yang akan datang. Mimpi memang seringkali terasa acak, tapi kalau kamu mulai memperhatikannya, ada pola yang bisa kamu tangkap. Kalau kamu pernah mimpi yang terasa sangat nyata dan membekas di hati setelah bangun, coba catat dan renungkan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan lewat mimpi itu. 5. Apa yang harus dilakukan saat merasa mendapat tanda? Sekarang, pertanyaan yang paling penting, kalau kita merasa mendapat tanda, apa yang harus kita lakukan? 1. Berhenti sejenak dan renungkan. Jangan buru-buru mengabaikan sesuatu yang terasa ngena di hati. Ambil waktu untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. 2. Lihat pola yang muncul. Kalau satu tanda terasa samar, mungkin belum cukup jelas. Tapi kalau dalam waktu singkat kamu terus mendapat pesan yang mirip dari berbagai arah, itu berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. 3. Dengarkan intuisi. Kalau hati kamu berkata bahwa sesuatu itu penting, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu cari. 4. Bersikap terbuka. Kadang kita terlalu terpaku pada rencana kita sendiri, sehingga kita menutup kemungkinan untuk melihat tanda yang ada. Jadi, cobalah lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. 5. Tindak lanjuti. Kalau kamu merasa sudah menerima tanda yang jelas, langkah selanjutnya adalah bertindak. Tanda itu nggak akan ada gunanya kalau kamu cuma menyadarinya tapi nggak melakukan apa-apa. Tanda itu ada di mana-mana. Tapi hanya mereka yang mau memperhatikan yang bisa menangkapnya. Kadang, tanda itu datang lewat kebetulan, lewat kata-kata orang lain, lewat intuisi, atau bahkan lewat mimpi.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa lebih peka terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, jangan buru-buru menganggap sesuatu sebagai kebetulan. Coba lihat lebih dalam. Bisa jadi, semesta sedang berbicara padamu. Kalau kamu pernah ngalamin tanda yang terasa jelas di hidupmu, coba share di komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang mencari jawaban. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana tanda-tanda itu sering muncul dalam hidup kita, tapi banyak yang tidak menyadarinya. Kita juga sudah membahas bagaimana cara mengenali tanda-tanda itu dengan lebih peka, baik lewat kebetulan, intuisi, kata-kata orang lain, atau bahkan mimpi. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Setelah menyadari tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang sebenarnya sudah melihat tanda dalam hidup mereka, tapi mereka ragu. Mereka takut mengambil keputusan. Mereka khawatir salah langkah. Padahal, kalau kita terus menunggu tanpa bertindak, tanda-tanda itu akan terus muncul, tapi kita tetap berada di tempat yang sama. Jadi, sekarang saatnya kita bicara tentang bagaimana cara kita merespons tanda-tanda itu dan mulai bertindak. 1. Jangan terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Ketika seseorang mulai menyadari tanda-tanda dalam hidupnya, seringkali muncul 2 perasaan, takut dan ragu. Takut kalau mengambil langkah yang salah. Ragu apakah tanda itu benar-benar untuk kita atau hanya kebetulan semata. Ini wajar. Otak kita memang dirancang untuk mencari kepastian. Kita ingin segala sesuatu 100% jelas sebelum kita bergerak. Tapi, coba pikirkan ini, seberapa sering dalam hidup kita mendapatkan kepastian sebelum kita melangkah? Misalnya, saat kita sekolah dulu, apakah kita sudah tahu dengan pasti bahwa jurusan yang kita pilih adalah yang terbaik untuk kita? Atau saat memulai pekerjaan pertama, apakah kita sudah tahu bahwa pekerjaan itu akan cocok? Seringkali, kita baru tahu jawabannya setelah kita melangkah. Jadi, kalau selama ini kamu ragu untuk mengambil keputusan karena takut salah, cobalah berpikir seperti ini. Lebih baik mencoba dan belajar daripada diam di tempat dan tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Tanda itu hadir bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk memberikan dorongan. Jadi, berhenti menunggu kepastian yang sempurna, karena seringkali kepastian itu datang setelah kita bergerak. 2. Berani mengikuti intuisi, meski logika tidak selalu sepakat. Seringkali, tanda yang muncul bertentangan dengan logika kita. Misalnya, ada seseorang yang sudah bekerja di tempat yang nyaman, gajinya bagus, tapi dalam hatinya selalu ada dorongan untuk mencoba hal baru. Logikanya bilang, kenapa harus keluar? Ini pekerjaan bagus. Tapi hatinya bilang, aku ingin berkembang di tempat lain. Di sini, banyak orang terjebak. Mereka lebih mendengarkan logika, dan akhirnya memilih untuk tetap berada di zona nyaman. Tapi bertahun-tahun kemudian, mereka menyesal karena tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Intuisi itu seperti sinyal kecil yang hanya bisa kita dengarkan kalau kita benar-benar memperhatikannya. Jadi, kalau kamu sudah melihat tanda dan merasa ada dorongan kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu, jangan buru-buru menolaknya hanya karena logika tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Seringkali, jalan terbaik dalam hidup bukanlah yang paling masuk akal, tapi yang paling terasa benar di hati. 3. Mengambil langkah kecil, tidak harus langsung besar. Salah satu alasan orang takut mengambil keputusan adalah karena mereka berpikir bahwa mereka harus langsung melakukan perubahan besar. Padahal, perubahan besar itu tidak selalu harus dilakukan dalam satu langkah. Misalnya, kalau kamu merasa bahwa tanda yang kamu dapatkan mengarah pada perubahan karir, kamu tidak harus langsung resign besok. Sebagai gantinya, kamu bisa mulai dari langkah kecil. Mencari tahu lebih dalam tentang bidang yang ingin kamu tekuni. Mengikuti kursus atau pelatihan terkait. Memulai proyek sampingan untuk menguji apakah itu benar-benar sesuatu yang kamu inginkan. Langkah kecil ini akan membantu kamu merasa lebih nyaman dengan keputusan yang kamu ambil. Seiring waktu, kamu akan semakin yakin, dan ketika saatnya tiba, kamu bisa melangkah dengan lebih mantap. Jadi, kalau kamu merasa mendapatkan tanda tapi masih ragu, mulailah dari langkah kecil dulu. 4. Percaya bahwa semesta tidak akan memberikan tanda sia-sia. Satu hal yang perlu kita sadari adalah, tanda itu tidak akan muncul kalau tidak ada maksud di baliknya.
Kalau kamu terus-menerus melihat pola yang sama dalam hidupmu, kalau kamu merasa ada dorongan yang terus muncul, itu berarti ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Semesta tidak akan mengirimkan tanda tanpa alasan. Tanda itu hadir karena ada sesuatu yang menunggu untuk kamu temukan. Jadi, daripada terus mempertanyakan apakah ini benar-benar tanda atau bukan, lebih baik mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa aku lakukan dengan tanda ini? Bagaimana aku bisa mulai mengambil langkah pertama? Ketika kamu mulai berpikir seperti ini, kamu akan mulai menemukan jawabannya sendiri. 5. Jika tidak bertindak, tanda akan terus muncul dengan cara yang lebih keras. Pernah nggak kamu mengalami situasi di mana kamu sudah merasakan tanda-tanda kecil, tapi mengabaikannya, lalu tiba-tiba ada kejadian besar yang memaksa kamu untuk berubah? Misalnya, seseorang yang selama ini merasa tidak cocok di pekerjaannya, tapi terus bertahan. Dia mendapat tanda-tanda kecil seperti merasa tidak bahagia, sulit tidur, atau kehilangan motivasi. Tapi dia tetap bertahan. Lalu, suatu hari, tiba-tiba dia kehilangan pekerjaannya. Saat itu, dia mungkin merasa panik dan takut. Tapi setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengejar sesuatu yang selama ini dia inginkan. Kadang, ketika kita tidak mendengarkan tanda-tanda kecil, semesta akan mengirimkan tanda yang lebih besar dan lebih sulit untuk diabaikan. Jadi, lebih baik bertindak lebih awal daripada menunggu sampai keadaan memaksa kita untuk berubah. Waktunya bertindak. Tanda-tanda itu ada di sekitar kita. Kita hanya perlu belajar untuk memperhatikannya. Tapi, melihat tanda saja tidak cukup. Kita juga harus punya keberanian untuk bertindak. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan membuat kamu tetap diam. Dengarkan intuisi, meskipun logika tidak selalu bisa menjelaskannya. Mulailah dari langkah kecil, tidak harus langsung besar. Percaya bahwa tanda itu ada untuk alasan yang baik. Jangan menunggu sampai tanda datang dalam bentuk yang lebih keras. Dan yang paling penting, hidup ini bukan hanya tentang memahami tanda, tapi juga tentang bagaimana kita meresponsnya. Sekarang, coba pikirkan, apakah ada tanda yang selama ini sudah kamu lihat, tapi belum kamu tindak lanjuti? Kalau iya, mungkin inilah saatnya. Dan kalau kamu punya pengalaman tentang tanda yang pernah kamu dapatkan dalam hidupmu, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi tanda bagi orang lain yang sedang mencari jawaban. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil?